Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq al-khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fanawayna at-ta'alluma wat-ta'lim wa tadhakkura wat-tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hassa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ilal huda wa dalala alal khair ibtigha'a mardatillahi wa qurbihi wa sawabih. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Rasulullah kun ma'ana hissan wa ma'na wa ya ahlas salaf adrikuna. Alhamdulillah, limpahan puja dan puji syukur mari sama-sama kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala bentuk nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, yang mana salah satu daripada nikmat tersebut Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa melaksanakan salat maghrib secara berjamaah, yang kemudian kita lanjutkan dengan pengajian rutin kita di dalam mengkaji ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita memohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa memahami dan mengamalkan ilmu agamanya, dan juga semoga semua amal ibadah yang kita lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya salawat teriring salam marilah sama-sama kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau merupakan seorang rasul yang paling mulia, seorang rasul yang paling agung, seorang rasul yang telah Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk kita sebagai suri tauladan. Firman Allah di dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada untuk kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Maka kita memohon kepada Allah, semoga dengan berkah bersalawat dan bersalam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang betul-betul menjadikan beliau sebagai suri tauladan di dalam kehidupannya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kita memohon kepada Allah, semoga dengan berkah hadirnya kita ke majelis ta'lim ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan kepada hati kita, memberikan kelapangan kepada dada kita, memberikan kemurahan di dalam rezeki kita, memberikan kemudahan di dalam segala urusan kita. Yang sakit di antara kita semoga oleh Allah diberikan kesehatan, keafiatan. Yang telah wafat di antara keluarga-keluarga kita semoga-moga oleh Allah diberikan rahmat dan ampunan. Dan juga semoga kelak kita semuanya beserta keluarga kita, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, tetangga-tetangga kita, orang yang kita kenal dan orang yang mengenal kita, semoga semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, diangkat derajatnya sehingga bisa berkumpul bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga yang paling tertinggi. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di dalam mengkaji kitab Risalah Al-Mu'awanah, kita sekarang sudah berada di penghujung fasal yang menjelaskan tentang
pentingnya memakmurkan waktu dan umur yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Insyaallah malam ini malam terakhir kita membahas tentang masalah pentingnya kita di dalam memanfaatkan waktu dan umur yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Tinggal bagaimana kita ini mengamalkan apa-apa yang sudah kita kaji dari pesan-pesan yang telah disampaikan oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad di dalam kitabnya beliau Risalah Al-Mu'awana ini. Beliau mengajak kepada kita agar supaya kita bisa memanfaatkan waktu, agar supaya kita bisa memakmurkan waktu yang telah Allah Subhanahu wa taala amanahkan kepada kita. 6. Dan salah satu cara untuk bisa memakmurkan waktu yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah dengan cara yang telah diterangkan oleh Al-Imam Ghazali, yang dinukil oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad di dalam kitab beliau. Kata Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, Al-Imam Ghazali itu pernah berkata, apa kata Imam Ghazali? Yambaghi an tuwazzi'a awqataka wa turattiba awradaka wa tu'ayyin li kulli waqtin syughlan la tata'addahu wa la tu'thir fihi siwah. Kata Al-Imam Ghazali, ini barusan merupakan ibarah yang dinukil oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dari perkataannya Al-Imam Ghazali. Apa kata Imam Ghazali? Kata Imam Ghazali, sebaiknya kamu ini membagi waktu-waktumu. Kita bagi waktu kita ini dan kita susun wiritan-wiritan kita. InsyaAllah kita semuanya memiliki wiritan. Dan nanti setelah selesai daripada bab yang menerangkan tentang pentingnya memakmurkan waktu, kita mau bahas itu masalah wiritan. Yang disebut dengan wiritan itu apa? Apakah ada perbedaan antara wiritan dengan zikiran? InsyaAllah setelah fasal ini kita akan membahas masalah wiritan. Yang penting kata Imam Ghazali, perlu bagi kita di dalam memakmurkan waktu yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk membagi waktu kita, ya, untuk menjadwalkan kegiatan seharian kita, kegiatan hari-hari kita sebagaimana yang sudah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Dan kita tentukan itu, ya kan? Habis sholat subuh kita mau ngapain? Habis sholat zuhur kita mau ngapain? Habis sholat asar kita mau ngapain? Habis sholat maghrib kita mau ngapain? Habis sholat isya kita mau ngapain? Perlu bagi kita untuk dijadwalkan waktu seharian kita. Dan usahakan apa-apa yang telah kita jadwalkan ini kita lakukan secara disiplin. Karena terkadang kita ini kalau suruh bikin jadwal, Masya Allah, ya kan, bangun jam 3 malam, sholat tahajud 1 jam sama zikir munajat kepada Allah. Habis salat subuh kita baca Quran 1 juz. Habis itu baca kitab misalnya. Habis itu salat duha. Nanti tidur sebentar atau istirahat sebentar. Habis duhur nanti mau lakukan ini. Jadwalnya bagus, Masya Allah. Tapi ketika mau dipraktekkan, sehari aja yang dipraktekkan. Tidak bisa disiplin sama jadwal yang udah kita buat. Makanya kata beliau, selain kita ini mengatur waktu kita tentukan kegiatan apa saja yang mau kita lakukan pada waktu tertentu, kita juga berusaha untuk disiplin. Berusaha untuk disiplin di dalam melakukan apa-apa dari kegiatan yang sudah kita jadwalkan. Perlu bagi kita untuk disiplin. Kata beliau, dan apabila kegiatan hari-harimu telah terjadwal, maka jangan kerjakan pekerjaan yang lainnya yang keluar dari apa yang kamu jadwalkan. Ini pesannya siapa? Pesannya Imam Ghazali. Kata beliau misalnya kayak gini, Pak. Habis subuh jadwalnya kita apa? Habis salat subuh. Misalnya habis salat subuh jadwal ana mau baca Al-Quran 1 juz. Mau baca salawat kepada Nabi 100 kali. Mau baca istighfar 100 kali. Mau baca la ilaha illallah 100 kali. Ini jadwal aku habis salat subuh. Misalnya kayak gitu. Udah,
Kalau itu udah menjadi jadwal rutinnya kita, jangan sampai habis salat subuh kita ngerjakan pekerjaan yang lain. Jangan sampai kita habis subuh ternyata mau duduk-duduk sama kawan pula. Habis subuh yang seharusnya baca Al-Quran malah baca, walaupun itu sesuatu yang baik, ya kan? Kalau memang jadwalnya udah kita tentukan habis subuh mau baca Al-Quran, usahakan jangan baca ataupun melakukan kegiatan yang lain. Agar supaya apa? Agar supaya kita bisa beristiqamah, supaya kita bisa berdisiplin di dalam melakukan suatu perkara. Kecuali kalau memang darurat, kayaknya sekarang memang jadwal ana ini habis subuh baca Al-Quran 1 juz, tapi sekarang ada kepentingan lain yang harus saya lakukan. Kalau memang itu sangat darurat, tidak apa-apa, lakukanlah pekerjaan yang lain. Walaupun pada asalnya kata Imam Ghazali, kalau bisa jangan lakukan perkara yang lain yang keluar dari apa yang telah kamu jadwalkan. Tapi kalau memang tidak bisa, terkadang keadaan kita ini tidak mendukung untuk melakukan apa yang sudah kita jadwalkan. Kalau memang seperti itu, tidak apa-apa, lakukan perkara yang lain. Tapi ingat, apa yang telah kamu jadwalkan, yang sekarang kamu tinggalkan gara-gara ingin melakukan perkara yang baik, itu kamu qadha, itu kamu ganti. Jadwal kita sehari apa? Habis salat subuh baca Al-Quran misalnya 1 juz. Ternyata habis salat subuh tak mampu ngantuk nih, semalam tidur jam 2. Tidak apa-apalah, sebulan sekali atau berapa bulan sekali kita tidur habis salat subuh, tidur lah tak apa-apa. Tapi nanti kalau udah bangun jam berapa? Bangun jam 9, dah ngambil wudu langsung. Tadi ana seharusnya salat subuh ni baca Al-Quran 1 juz, cuman karena ngantuk tak mampu, akhirnya aku tidur. Ya udah, sekarang bangun jam 9, salat duha 2 rakaat, baca Al-Quran 1 juz, baca salawat 100 kali, baca la ilaha illallah 100 kali, baca istighfar 100 kali, sesuai dengan tertib dan jadwal yang telah kita tekadkan untuk kita lakukan di setiap harinya. Kita melakukan apa setiap hari? Kata beliau, kata Imam Ghazali seperti ini, kalau kalian ingin memakmurkan waktu kalian, ingin memanfaatkan waktu kalian, kalian jadwal seperti ini. Baik itu kegiatan ibadah ataupun kegiatan kehidupan kita sehari-hari, ya kan? Misalnya anak kalau tidur habis duhur tidur sampai jam berapa? Sampai jam 2. Udah, itu jadwalkan. Kalau udah habis duhur jangan kemana-mana lagi, tidur udah sampai jam 2, disiplin. Walaupun itu hanya perkara duniawi, bukan perkara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar supaya waktu kita ini betul-betul makmur, betul-betul disiplin, maka udah jadikan seperti itu. Waktu istirahat dari jam habis duhur sampai jam 1 atau sampai jam 2 tidur, udah tidur. Jangan kemana-mana. Supaya kita bisa istiqamah di dalam melakukan suatu perkara di dalam kehidupan kita, yang dengan itu kita bisa betul-betul memakmurkan waktu kita, dan insya Allah dengan itu juga kita bisa mendapatkan keberkahan dari umur kita. Nah, ini kata Imam Ghazali. Terus kata beliau apa? Amma man taraka nafsahu muhmalan sudah ihmalal bahaim yashtaghilu fi kulli waqtin bima ittafaq wa kaifa ittafaq fatamdi aktsaru awqatihi dha'i'ah. Kata beliau, kalau kita ini waktu-waktu kita kena kita ditinggalkan tanpa jadwal, tidak ada kegiatan tertentu yang mau kita lakukan di setiap waktu yang berlalu dari hari-hari kita. Seperti apa? Seperti hewan. Kayak hewan ini kan tidak punya jadwal, Pak. Kalau tidur ya mungkin dia punya jadwal, itu Masya Allah. Biasanya kalau ayam ini hampir maghrib udah balik ke kandang. Tapi kalau hari-hari ayam itu tidak punya jadwal. Dari jam sekian sampai sekian mau ngapain, dari jam sekian sampai sekian mau ngapain. Yang dilakukan hewan itu sesuai dengan apa yang disukai dirinya. Mau ke barat ya ke barat, mau ke timur mau ke timur, mau ke selatan ke selatan, mau ke tenggara ke tenggara. Yang mau dia lakukan kalau hewan. Kata Imam Ghazali, kalau kita tidak punya jadwal, kita biarkan waktu kita ini berlalu seperti berlalunya waktu hewan, maka apa? Kebanyakan waktu kita akan terlewatkan dengan sia-sia. Banyak waktu kita yang terlewatkan dengan sia-sia. Ya kan, orang aja kalau mau sukses di dalam bisnis duniawi harus disiplin, betul lah Pak? Jam sekian, dari jam sekian nih harus kerja misalnya.
harus mandi, harus siap-siap berangkat kerja, masuk jam sekian, balik jam sekian. Ini di dalam mendapatkan keuntungan duniawi, betul enggak? Dan harus dia lakukan secara istiqamah dan disiplin. Kalau anda nanti bisa dipecat kalau dia karyawan, kalau anda nanti bisa enggak jalan bisnisnya kalau memang dia bos. Kalau dia enggak disiplin dengan apa? Dengan kegiatan usahanya ini, maka nanti dia akan bangkrut kalau dia bos. Kalau karyawan akan dipecat, enggak disiplin sama waktu, kan seperti itu. Agar supaya waktu untuk bekerja itu bisa berkembang, bisa berkah, maka harus disiplin. Harus disiplin. Sama juga dengan kita di dalam mencari keuntungan akhirat. Dan di dalam Islam kita ini disiplin bukan hanya ketika bekerja. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, usahakan waktu kita ini tertata rapi, disiplin semuanya. Udah teratur. Dari bangun tidur sampai tidur lagi udah ada kegiatan yang memang kita jadwalkan. Jadi ndak ada istilahnya sekarang lagi apa? Oh, ndak ada kerjaan, lagi apa, lagi nyantai atau lagi apa? Ndak, sekarang lagi kosong, ndak ada. Ya kan? Sekarang jadwal ana lagi istirahat ya mungkin. Tapi kalau sekarang jadwalnya ndak ada apa-apa, pokoknya ndak tahulah sekarang nih, pokoknya ndak tahu apa yang mau dibuat. Ndak ada seperti itu di dalam Islam. Ya kan? Di dalam Islam dianjurkan kita ini di setiap waktu kita harus ada kegiatan. Baik itu kegiatannya duniawi ataupun ukhrawi, ya kan? Habis asar apa? Oh, habis asar ana jalan-jalan. Jadwalnya jalan-jalan habis asar, enggak apa-apa, kegiatan. Yang penting kena kita jadwalkan, insya Allah di situ ada berkahnya. Yang penting jangan sampai jalan-jalannya di situ ada kemaksiatannya, itu yang berbahaya. Jadi kata beliau, kata Imam Ghazali, orang itu yang meninggalkan dirinya, yang membiarkan dirinya ini tidak terjadwal waktu dan kegiatannya, seperti apa? Seperti hewan itu, ya kan? Hewan itu kan tidak terjadwal, Pak. Masya Allah, kalau mau tidur ya dia itu kayak ayam biasanya. Sampai sebelum maghrib dia udah Masya Allah datang semuanya. Kalau seperti itu hari-hari kita, maka banyak waktu yang terlewat dengan sia-sia. Banyak waktu yang terlewat dengan sia-sia. Kata beliau, wa awqatuka umruka. Waktu kita adalah umurnya kita. Betul enggak, Pak? Betul enggak? Sebagaimana yang sudah kita jelaskan. Waktu ini adalah umurnya kita. Wa umruka ra'su malika. Sedangkan umur ini adalah modalnya kita untuk mendapatkan kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah kita jelaskan. Wa alaihi aslu tijaratika wa bihi wusulika ila na'imil abad. Dan dengan umur itulah kita ini berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dengan umur itu kita bisa memperoleh kenikmatan yang abadi kelak di surga di sisi Allah Subhanahu wa taala, fi jiwarillahi taala. Lalu kata beliau, fa kullu nafasin min anfasika jawharatun la qimata lahu. Maka setiap napas nih, Pak, ini kan napas yang keluar dari hidung kita ini, setiap detik yang berlalu dari umur kita, kata beliau merupakan mutiara yang tidak ada harganya. Setiap nafas yang keluar dari hidung kita, setiap detik yang berlalu dari hidung kita, itu merupakan mutiara yang tidak ada harganya. Tidak bisa dikadarkan dengan harga, saking mahalnya nafas kita ini. Maka jangan sampai kita biarkan nafas kita ini terbuang dengan sia-sia. Jangan sampai kita lewatkan umur dan waktu kita terbuang dengan tidak memberikan manfaat kepada kita, baik manfaat dunia ataupun manfaat akhirah. Nah, maka dari ini perlu bagi kita untuk betul-betul bisa memanfaatkan dan memakmurkan waktu kita. Nah, dengan ini berarti kita sudah selesai di dalam membahas tentang fasal yang menjelaskan tentang pentingnya untuk memakmurkan waktu. Ada kitab namanya Qimatuz Zaman Indal Ulama. Ada kitab namanya Qimatuz Zaman Indal Ulama. Artinya adalah berharganya waktu menurut para ulama. Waktu ini merupakan sesuatu yang berharga menurut para ulama. Dan di dalam kitab itu dijelaskan beberapa cerita bagaimana para ulama itu betul-betul memanfaatkan waktu mereka. Tidak mau ada sedikit dari waktu mereka ini yang terbuang dengan sia-sia. Salah satu di antaranya ini. Siapa? Salah satu di antaranya adalah seorang ulama yang namanya
Ana bacakan dulu ya. Nuqila an Amir bin Abdul Qais ahadit tabi'in az-zuhad. Jadi Imam Amir bin Abdul Qais ini yang merupakan salah satu tabi'in yang sangat zuhud, beliau menceritakan bahwasanya ada orang yang ngomong ke dia ini. Anna rajulan qala lahu. Ada orang mau ngomong, mau ngobrol sama dia. Mau ngobrol, mau duduk sama dia. Lalu apa kata dia? Kata orang itu, "Kalimni, coba ngomong sama ana kepengen duduk sama ente, kepengen ngobrol, kepengen nyantai sama ente." Masya Allah, Amir ini merupakan orang yang zuhud dan merupakan salah satu tabi'in yang sangat memanfaatkan waktunya, tidak mau waktunya terbuang dengan sia-sia. Ketika ada orang bilang, "Cobalah ngobrol sebentar sama ana, duduk sama ana nih," kata dia kan, ada orang ngomong kayak gitu. Lalu apa kata tabi'in Amir bin Abdul Qais ini? Kata beliau, amsikis syamas. Coba tahan lo matahari itu. Kalau ente mau ngomong sama ana, matahari itu tahan. Kalau matahari udah tertahan, nanti udah saya mau ngomong, ya kan? Maksudnya berhentikan matahari, jangan sampai dia itu berjalan. Kalau matahari udah stop, udah tidak berjalan, baru ana mau ngomong. Kata dia, fa inna zaman mutaharrik. Karena mengapa? Waktu itu selalu bergerak dan akan berlalu, kata dia. Tidak mungkin akan kembali. Maka suatu kerugian yang besar kalau seandainya saya gunakan waktu saya ini dengan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Ya mungkin karena orang itu mau ngomong dengan omongan yang tidak ada manfaatnya. Maka kata beliau, kalau memang mau ngomong sama ana dengan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, berhentikan dulu waktu itu. Matahari itu jangan gerakkan dulu. Karena matahari kalau bergerak, waktu akan berjalan, kan seperti itu. Nah, sama dengan ceritanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Sayyidina Ali. Pernah diceritakan bahwasanya Rasulullah itu pernah tidur di pangkuannya Sayyidina Ali. Kebetulan ketika itu Sayyidina Ali ini masih belum sholat asar. Masih belum sholat asar. Rasulullah terus berbaring di pangkuan Sayyidina Ali sampai matahari itu hampir terbenam. Ya, ini hampir masuk waktu maghrib dan Sayyidina Ali masih belum sholat asar. Ketika Rasulullah tahu bahwasanya Sayyidina Ali ini masih belum sholat asar dan matahari hampir terbenam, Rasulullah minta ke Allah supaya matahari itu di stopin. Jadi tidak berjalan. Ya kan, akhirnya Masya Allah, mukjizat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang Allah tampakkan, matahari itu betul-betul stop sampai akhirnya Sayyidina Ali bisa melaksanakan salat asar tepat pada waktunya, tidak keluar dari waktu asar. Setelah selesai salat asar baru matahari jalan lagi sehingga terbenam dan masuk waktu maghrib. Nah, kalau bisa kayak gitu, kata apa tabi'in Amir bin Abdul Qais ini, tidak apa-apa. Kalau mau ngomong sama ana dengan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, berhentikan. Lo matahari itu jam nih berhentikan, jam 1 pas, tuh mau ngomong berapa menit pun tidak masalah. Yang penting waktu jangan sampai berjalan. Kalau waktu masih berjalan, mau ngomong sesuatu yang tidak ada manfaatnya, saya tidak mau. Ini kata beliau, saking pedulinya beliau sama waktunya, tidak mau waktunya berlalu dengan sia-sia. Tidak mau waktunya berlalu dengan sia-sia. Ada juga salah satu ulama namanya Hammad. Hammad ini Masya Allah, saking dia itu udah memenuhkan waktunya dengan beribadah kepada Allah. Hammad ini Masya Allah, semua waktunya udah terjadwal rapi. Semuanya udah terjadwal rapi, semuanya difungsikan, digunakan untuk beribadah waktunya. Hammad ini, kata ulama, kalau seandainya dibilang kayak gini, innaka tamutu ghadan, kamu akan mati besok. Kamu akan mati besok. Kalau kita Pak dibilang kita mau mati besok, gimana Pak? Kalau seandainya kita dibilang kita mau mati besok, otomatis banyak amal ibadah yang kita tambah, betul enggak? Yang awalnya kita sholat malamnya cuma 2 rakaat, sekarang bisa 1000 rakaat. Yang awalnya baca Al-Qur'annya cuma 1 juz, bisa bisa semalam 10 juz. Kalau kita dibilang mau mati besok nih, kamu mau mati besok, udah pasti akan banyak sekali ibadah yang mau kita tambah. Akan banyak kesempatan bagi kita untuk menambah ibadah kita, bisa. Tapi kalau beliau Hammad ini, kata ulama, kalau dia dibilang besok mau mati besok, dia tidak bisa nambah lagi amal ibadahnya. Amal ibadah tidak bisa ditambah lagi. Karena mengapa? Karena memang udah penuh.
Hari-harinya memang udah penuh untuk beribadah. Jadi kalau dikatakan besok kau mati, tetap yang dia lakukan ibadah-ibadah itu yang telah terjadwal di dalam kehidupannya. Karena mengapa? Karena memang waktunya semuanya digunakan untuk ibadah. Kalau dibilang besok mati, tidak ada tambahan amal ibadah lagi. Karena memang waktunya udah tersusun rapi semuanya untuk beribadah kepada Allah. Kalau kita dikatakan besok mati, banyak amal ibadah yang mau kita lakukan. Karena mengapa? Karena masih banyak waktu kosong yang tidak kita gunakan untuk ibadah, yang tidak kita jadwalkan untuk ibadah. Sehingga kalau kita dikatakan besok kita mati, oh insya Allah banyak ibadah yang mau kita lakukan. Kalau beliau tidak bisa lagi udah. Kenapa kok tidak bisa? Semua waktunya udah memang untuk ibadah. Semua waktunya memang untuk ibadah. Nah, maka ini merupakan beberapa kisah tentang bagaimana ulama itu sangat memanfaatkan waktunya, betul-betul menganggap waktunya itu merupakan mutiara yang tidak ada harganya. Waktu merupakan mutiara yang tidak ada harganya, yang harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Nah, cuman kata ulama ini ada 4 waktu, Pak. Kata ulama ada 4 waktu yang apabila 4 waktu ini kita manfaatkan dengan sebaik mungkin, kita makmurkan 4 waktu ini dengan beribadah kepada Allah, insya Allah kelalaian yang dulu pernah kita lakukan itu bisa tertambal. Insya Allah kemaksiatan yang dulu pernah kita lakukan, dengan melakukan dan memakmurkan 4 waktu ini, kita ini bisa menambal kemaksiatan yang pernah kita lakukan. Apa saja 4 waktu itu? Yang pertama, beberapa menit sebelum subuh dan beberapa menit setelah subuh. Itu yang kedua. Yang ketiga, beberapa menit sebelum maghrib. Yang keempat, beberapa menit setelah maghrib. Ini merupakan 4 waktu yang keutamaannya sangat luar biasa bagi orang yang memanfaatkannya untuk beribadah kepada Allah. Yang pertama sebelum subuh, minimal setengah jam sebelum subuh atau 20 menit sebelum subuh kita udah bangun, udah sholat tahajud, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum subuh kita makmurkan dengan beribadah kepada Allah. Dan setelah subuh juga kita makmurkan. Kalau bisa kita makmurkan sampai terbit matahari, itu lebih bagus. Sebelum maghrib juga, sebelum maghrib, 5 menit sebelum maghrib, usahakan kita udah siap-siap menghadapkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum azan kita udah masuk ke masjid, udah kita sambung hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang waktu sebelum maghrib waktu yang sangat istimewa. Begitu juga waktu setelah maghrib. Lebih-lebih kalau kita manfaatkan waktu setelah maghrib ini sampai waktu isya. Maka 4 waktu ini kalau kita manfaatkan dengan sebaik mungkin, kata ulama bisa menambal kelalaian kita yang pernah kita lakukan dulu di masa gelapnya kita. Di masa gelapnya kita, ya kan? Walaupun kita mungkin kita tidak bisa, kita sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan keluarga, ya kan? Tidak bisa kita memanfaatkan semua waktu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka 4 waktu ini, Pak, manfaatkan 4 waktu ini. Sebelum subuh, setelah subuh, sebelum maghrib, dan setelah maghrib. Jangan sampai kita gunakan 4 waktu ini untuk lalai. Usahakan di 4 waktu ini hati kita tersambung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah sekarang kita berada di waktu yang mana ini? Habis maghrib, ya kan? Habis maghrib ini waktu yang sangat istimewa. Sangat rugi sekali orang yang memanfaatkan waktu setelah maghrib untuk lalai, untuk hanya ngobrol misalnya. Gunakan waktu setelah maghrib ini untuk akhirat. Jangan gunakan untuk dunia. Jangan gunakan untuk dunia, ya kan? Kalau dulu ulama salaf, ulama kita terdahulu, mereka itu paling anti ngomong masalah dunia setelah habis maghrib. Tidak mau ngomong masalah dunia. Kalau memang mau ngomong masalah akhirat. Kalau memang mau melakukan kegiatan yang bisa mendatangkan pahala, berzikir, baca Al-Quran, ngaji, ta'lim dan lain sebagainya. Kalau ngomong masalah dunia, tidak mau mereka habis maghrib. Sampai pernah diceritakan di Tarim ini ada salah satu ulama yang Masya Allah memang kegiatannya beliau ini habis maghrib berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beribadah kepada Allah. Habis maghrib dia tidak mau berbicara masalah dunia. Ini salah satu ulama di sana. Lalu ulama ini kehilangan sesuatu. Kehilangan
sesuatu yang disayang sama ulama ini. Entah itu mungkin motornya ke apanya, pokoknya sesuatu lah hilang. Akhirnya dicari tidak ketemu. Hilangnya mungkin dari pagi, dicari sampai siang tidak ketemu, dari siang sampai sore tidak ketemu. Akhirnya ya udah, datang waktu maghrib, dia sholat dan dia berzikir. Habis maghrib dia berzikir sampai isya, atau baca Al-Quran, atau melakukan ibadah-ibadah yang lainnya. Ternyata sesuatu yang hilang itu ditemukan, ya kan? Anaknya senang bahwasanya barang yang hilang yang dicintai oleh abahnya ini ditemukan. Saking senang anaknya ini pergi ke masjid ngabarin ke abahnya bahwasanya benda yang hilang itu udah ketemu. Tapi dikabarkannya kapan? Setelah maghrib, antara isya sama maghrib. Prinsipnya mereka kalau antara maghrib sama isya tidak boleh ngomong masalah dunia. Datanglah si anak ini bilang sama abahnya, "Bah, alhamdulillah barang yang hilang tadi yang abah cari-cari ketemu." Setelah dengar kabar seperti itu dari anaknya, abahnya ini marah. "Ngomong masalah dunia habis maghrib," kata abah. "Sekarang kamu keluar. Jangan masuk ke rumah selama 1 tahun." Dididik anaknya. Tidak boleh masuk rumah karena mengabarkan urusan dunia kepada abahnya kapan? Antara maghrib sama isya. Karena bagi mereka maghrib sama isya ini anti untuk berbicara urusan dunia, khusus untuk Allah Subhanahu wa taala, khusus untuk akhirat. Ini didikan mereka kepada anaknya. 1 tahun tidak boleh balik. Terserah mau tidur rumah bibinya, ke rumah pamannya, rumah saudara yang lain, tapi jangan masuk ke rumah 1 tahun. Didikan dari abahnya karena ngomong masalah dunia habis maghrib. Padahal niat anaknya bagus, pengen ngasih kabar gembira. Tapi ini didikan orang tua dulu, Pak. Didikan orang tua dulu kepada anaknya, ya kan? Supaya kita ceritakan seperti ini, supaya kita bisa mengukur antara ibadah kita dengan ibadah mereka, antara cara pandang kita dengan cara pandang mereka di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita memohon kepada Allah, semoga kita termasuk daripada orang-orang yang bisa memakmurkan waktunya, bisa memanfaatkan waktunya, dan semoga kita tidak tergolong daripada hamba yang menyesal karena telah menyia-nyiakan waktunya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kita untuk bisa selalu beristiqamah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bissawab. Ada 3 menit mungkin, kalau ada pertanyaan silahkan.